Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Manurung beserta rekan saya Rina Valencia Sihombing dan Rizka Ramadhani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Pasca Bencana. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Nur Basdalifa SKM MKM, yang telah memberikan kami tugas dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Halo teman-teman, jadi saya akan membawakan materi tentang rehabilitasi pasca bencana. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pasca bencana. Pasca bencana itu sering juga disebut dengan istilah pemulihan atau recovery, yang artinya adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi pasca bencana. Rehabilitasi itu adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasikan atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi, prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. B. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan dini, serta kegiatan rekonstruksi. C. Early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadi bencana. D. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat atau sesuai dengan proses purpose tentang penetapan status dan tingkat bencana, dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai. Adapun ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi ini meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana yang dilakukan untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gendung. Indikator yang harus dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem. Selanjutnya ada perbaikan prasarana dan sarana umum yang merupakan jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik di sini mencakup jaringan jalan atau perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi atau pertanian. Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah atau lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana pedoman teknis Kementerian PU 2006, atau kerusakan pada halaman atau kerusakan pada utilitas sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama, pengertian rekonstruksi. Rencana rekonstruksi adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca bencana yang memulai informasi gambaran umum daerah. Pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana,
Sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana serta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya. Yang kedua, ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi. Ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, program rekonstruksi fisik, yaitu tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana pemerintah. Yang kedua, program rekonstruksi non-fisik, yaitu tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial. Yang ketiga, prinsip pemulihan. Prinsip pemulihan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kedua, mendahulukan kepentingan kelompok. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya daerah. Selanjutnya, pembahasan tentang penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. Yang pertama, penilaian kerusakan. Penilaian kerusakan secara umum, penilaian dalam metode ini dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, sektor pemukiman. Yang kedua, sektor infrastruktur. Yang ketiga, sektor ekonomi produktif. Yang keempat, sektor sosial. Yang kelima, sektor lainnya atau pemerintahan. Yang kedua, penilaian kerugian. Khusus untuk penilaian kerugian, maka seluruh perkiraan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari terjadinya bencana dimasukkan dalam kelompok ini. Penilaian kerugian meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk transport akibat jalan atau jembatan terputus. Maksudnya, seseorang mengeluarkan biaya untuk jalan yang sedang rusak akibat bencana tersebut. Yang kedua, biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk sewa rumah akibat rumahnya rusak atau hancur. Maksud dari sini adalah di mana pada saat terjadinya banjir, seseorang mengeluarkan biaya untuk sewa rumah supaya dapat tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman. Selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial didefinisikan secara sederhana sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong pada kerjasama yang terbentuk di tengah masyarakat. Tidak terdapat pengertian atau definisi tunggal atas modal sosial. Modal sosial bukan merupakan sebuah entitas atau entiti tunggal, tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan 2 elemen bersama, terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur tertentu. Yang kedua ada unsur modal sosial. Menurut Francis Fukuyama, tahun 1995 mengilustrasikan modal sosial mencakup 3 unsur penting, yaitu trust atau kepercayaan, normas atau yang disebut dengan norma-norma, dan network atau jaringan. Selanjutnya, tahap persiapan dalam langkah-langkah pengkajian kebutuhan pasca bencana. Pembentukan tim kerja Jitupasnat dan struktur tim kerja Jitupasnat terdiri dari pengarahan dan tim pelaksana yang didukung oleh tim pengumpul data. Ketentuan tim kerja Jitupasnat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tim pengarah. Tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Jitupasnat. Untuk Jitupasnat yang dipimpin oleh BNPB, tim pengarah terdiri dari 1 orang pejabat minimal setingkat direktur di Kedinputian. Rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB, 1 orang pejabat minimal setingkat dengan direktur di kementerian atau lembaga yang paling relevan, termasuk di dalamnya bidang pendataan dan statistik, dan 1 orang wakil dari forum pengurangan resiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Selanjutnya, yang kedua itu tim pelaksana. Tim pelaksana secara umum bertanggung jawab untuk yang pertama,
merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Jitu Pasma. Yang kedua, memimpin dan mensurvei proses pengumpulan data. Yang ketiga, melakukan pengolahan dan analisis data. Yang keempat, menyusun pelaporan. Tim pengolahan, analisis data, dan pelaporan bertanggung jawab untuk memproses atau mengolah data informasi yang diperoleh dari lapangan, baik data penilaian kerusakan dan kerugian maupun data pengkajian gangguan terhadap akses, proses atau fungsi, dan kerentanan, menganalisis data tersebut, dan melakukan proses penyusunan laporan. Demikian penjelasan materi dari kami tentang manajemen pasca bencana. Jika ada kesalahan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah!